REAKING transfer. Gabriel POVEDA menuju Liga Super Indonesia. Rumor panas kembali mewarnai bursa transfer musim dingin. Dan kali ini datang dari salah satu penyerang Brasil yang tengah naik daun, Gabriel Poveda. Striker berusia 27 tahun itu dilaporkan sedang memasuki tahap negosiasi dengan Malut United, klub ambisius Liga Super yang terus bergerak agresif dalam membangun skuad kompetitif. Poveda, yang saat ini terikat kontrak dengan Vila Nova FC di Serie B Brasil, disebut siap membuka lembaran baru dalam kariernya. Setelah tampil reguler musim ini dan mencatatkan 32 penampilan, 5 gol, serta 3 assist, ia kini mempertimbangkan opsi hengkang demi tantangan baru. Kontraknya bersama Vila Nova sendiri diperkirakan berakhir pada tanggal 30 November tahun 2025. Membuat proses negosiasi semakin menarik untuk diikuti. Ketertarikan Malut United bukan tanpa alasan. Klub yang tengah berupaya memperkuat lini depan ini melihat Poveda sebagai profil yang tepat, cepat, agresif, punya kemampuan menembus pertahanan, serta mampu menciptakan ruang bagi rekan setim. Meski catatan golnya musim ini tak meledak, kontribusinya sebagai pembuka serangan dan pemantul bola membuatnya menjadi sosok yang cukup berharga. Jika proses ini berjalan lancar, kedatangan Poveda bisa menjadi salah satu transfer terbesar di jendela musim dingin Liga Super. Ia berpotensi membawa warna baru dalam permainan Malut United, sekaligus menunjukkan bahwa klub-klub Indonesia semakin diperhitungkan dalam persaingan memikat pemain dari luar negeri. Kini, semua mata tertuju pada perkembangan negosiasi antara pihak pemain, Vila Nova, dan manajemen Malut United. Dalam waktu dekat, saga transfer ini bisa menjadi salah satu momen yang mengubah dinamika persaingan di kompetisi tertinggi tanah air. Satu hal yang pasti, masa depan Gabriel Poveda sedang berada di persimpangan besar, dan Liga Super Indonesia tampaknya menjadi tujuan yang sangat nyata. Sepakat, Persebaya Surabaya segera datangkan Bernardo Tavares. Persebaya Surabaya dikabarkan telah mencapai kesepakatan awal untuk mendatangkan pelatih baru asal Portugal, Bernardo Tavares, yang sebelumnya menukangi PSM Makassar. Langkah ini diambil setelah manajemen Persebaya memutuskan berpisah dengan Edu Perez, menyusul rangkaian hasil negatif yang dialami skuad Bajul Ijo pada kompetisi musim ini. Manajemen Persebaya Surabaya bergerak cepat begitu negosiasi dengan Tavares menunjukkan sinyal positif. Saat ini, kedua belah pihak dikabarkan hanya tinggal merampungkan detail kontrak sebelum pengumuman resmi dilakukan. Jika kesepakatan ini benar-benar terwujud, kehadiran Tavares diyakini akan membawa warna baru bagi Persebaya, mengingat rekam jejaknya bersama klub sebelumnya yang cukup impresif. Tak sedikit supporter yang mulai antusias menantikan perubahan besar di tubuh tim kebanggaan kota pahlawan tersebut. Rumor transfer, Filipe Chabi dirumorkan menuju Malut United. Masa depan sang gelandang mulai jadi sorotan. Rumor pergerakan transfer kembali menghangat menjelang paruh musim Liga 1 2024-2025. Salah satu nama yang kini menjadi pusat perhatian adalah gelandang serang andalan Semen Padang FC, Filipe Chabi, yang dikabarkan mulai dilirik oleh Malut United. Meski belum ada pernyataan resmi dari kedua klub, rumor ini semakin kuat setelah performa Chabi bersama Semen Padang menunjukkan konsistensi yang sangat menonjol. Chabi, yang kini berusia 31 tahun, dikenal sebagai pemain bertipe kreator permainan dengan visi yang matang, penguasaan bola yang stabil, serta kemampuan eksekusi bola mati yang mumpuni. Sebelum merumput di Indonesia, ia telah mengoleksi pengalaman berharga di Eropa dengan membela sejumlah tim ternama, termasuk Besat dan CF. Os Belenenses. Rekam jejak inilah yang membuatnya cepat beradaptasi dan menjadi figur penting di lini tengah Semen Padang. Pada kompetisi Liga 1 musim 2024-2025, Chabi tampil sebagai motor serangan Kabau Sirah. Dalam 15 pertandingan, ia berhasil menciptakan 3 gol dan 3 assist, sebuah kontribusi yang cukup signifikan untuk ukuran gelandang serang. Selain itu, ia juga mencatatkan 6 kartu kuning, angka yang menggambarkan betapa intensnya peran Chabi dalam duel lini tengah, baik saat menyerang maupun bertahan. Performa impresif yang ia tunjukkan inilah yang disebut menjadi alasan kuat Malut United mulai menjajaki kemungkinan merekrutnya.
Klub yang tengah berambisi memperkuat skuad di putaran kedua itu disebut membutuhkan sosok gelandang kreatif yang mampu menjadi penghubung antar lini sekaligus pemberi keseimbangan dalam skema permainan. Kehadiran Xabi dinilai bisa menjadi tambahan kualitas yang signifikan dalam upaya mereka bersaing di papan tengah liga. Sementara itu, pihak Semen Padang dikabarkan enggan melepas salah satu pemain kunci mereka begitu saja. Xabi adalah elemen penting dalam pola permainan yang dibangun pelatih, dan kepergiannya tentu akan memberikan dampak besar terhadap dinamika tim. Para supporter pun mulai ramai berspekulasi. Beberapa berharap ia bertahan, sementara sebagian lainnya memahami bahwa tawaran dari klub lain bisa menjadi peluang baru dalam karir sang pemain. Meski rumor ini terus berkembang, hingga kini belum ada informasi resmi yang mengonfirmasi kesepakatan apapun. Namun, jika benar Xabi akhirnya memilih bergabung dengan Malut United, langkah tersebut berpotensi menjadi salah satu transfer paling menarik di bursa tengah musim Liga 1 tahun ini. Untuk saat ini, publik sepak bola Indonesia masih menunggu perkembangan lebih lanjut sembari memantau setiap gerak-gerik dari kedua klub yang terlibat. Pemain asing PSIM Yogyakarta, Doni Warmerdam, terus menunjukkan tekad besar untuk segera pulih dari cedera yang dialaminya. Sang gelandang menargetkan bisa kembali merumput bersama Laskar Mataram pada akhir Desember mendatang. Sebuah momen yang sangat ia nantikan setelah cukup lama menepi dari lapangan. Doni sebelumnya mengalami cedera fracture Weber pada bagian pergelangan kaki kirinya saat mengikuti sesi latihan rutin bersama tim. Cedera itu cukup serius hingga membuatnya harus memakai gips, yang baru dilepas pada tanggal 10 Oktober lalu. Sejak saat itu, proses pemulihannya berjalan bertahap dan penuh disiplin. Meski begitu, Doni tetap menjaga optimisme. Ia berharap akhir Desember bisa kembali bergabung dalam latihan tim, meski semua tetap bergantung pada hasil pemeriksaan lanjutan di rumah sakit. Aku berharap bisa bergabung dengan latihan tim pada akhir Desember, tetapi belum tahu pastinya. Semua tergantung hasil kontrol ke rumah sakit nanti, ujarnya melalui laman resmi klub. Tak ingin membuang waktu, Doni menjalani rutinitas latihan sendiri selama masa pemulihan. Ia hampir setiap hari pergi ke gym yang berada di kompleks tempat tinggalnya. Fokus latihannya adalah penguatan upper body, agar kondisi fisiknya tetap terjaga meski belum bisa mengandalkan kaki kirinya. Hampir setiap hari aku ke gym untuk latihan tubuh bagian atas. Aku berlangganan di sana, tambahnya. Semangat tinggi dan dedikasi Doni memberi harapan besar bagi PSIM Yogyakarta. Tim dan supporter tentunya menantikan kehadirannya kembali di lini tengah, membawa energi dan kualitas yang selama ini dirindukan. Semen Padang bakal datangkan 5 pemain asing baru. Upaya serius Kabausira selamatkan musim. Semen Padang FC bergerak cepat menjelang memasuki putaran kedua Super League tahun 2025 sampai tahun 2026. Penasihat klub, Andre Rosiade, mengungkapkan bahwa manajemen telah menyiapkan rencana besar dengan mendatangkan 5 pemain asing baru untuk memperkuat skuad Kabausira. Kabar ini disampaikan Andre dalam sebuah podcast bersama Arya Sinulinga, dan langsung memantik perhatian para pendukung setia Semen Padang. Dalam pernyataannya, Andre menegaskan bahwa perekrutan 5 pemain asing ini bukan langkah spontan, melainkan hasil dari rangkaian pemantauan intensif yang sudah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir. Ia turun langsung dalam proses seleksi agar klub tidak salah menentukan pemain kunci yang akan menjadi pembeda pada paruh kedua kompetisi. Menurut Andre, seluruh pemain asing yang dibidik diharapkan telah hadir di Padang pada awal Desember, sehingga mereka memiliki waktu adaptasi sekitar 1 bulan sebelum kompetisi dilanjutkan. Masa adaptasi tersebut dinilai sangat penting, karena para pemain anyar harus segera menyatu dengan skema permainan dan ritme latihan pelatih untuk bisa memberikan dampak instan di lapangan. Langkah agresif ini dilakukan sebagai upaya menstabilkan penampilan Semen Padang yang tengah berjuang bersaing di kasta kedua sepak bola nasional. Persaingan yang sangat ketat membuat klub harus bekerja ekstra untuk menghindari zona degradasi. Terlebih peluang untuk merebut tiket promosi dinilai semakin sulit akibat ketimpangan performa di putaran pertama. Dengan kedatangan 5 wajah baru dari luar negeri, manajemen berharap Semen Padang mampu mengubah arah angin positif pada putaran kedua.
Para supporter pun kini menunggu dengan antusias siapa saja nama-nama pemain yang akan menjadi bagian dari proyek besar penyelamatan Kabau Sirah di musim tahun 2025 sampai tahun 2026.